pada hari H itu kita baru diberitahu kelompok LGD. Nah, biasanya satu kelompok itu terdiri dari 10 sampai 15 orang. Kita dibawa ke sebuah ruangan yang dipantau oleh 2 psikolog. Kemudian kita diberikan kebebasan untuk mengatur jalannya diskusi. Kita diberikan sebuah teks, kemudian diminta menanggapi dan dari berbagai disiplin ilmu atau peran. Next. Nah, untuk persiapannya, tipsnya, yang pertama, seringlah membaca dan memahami berita terkini mengenai Indonesia, baik hukum, ekonomi, budaya, politik, dan sebagainya. Kemudian, saling mengenal dengan tim. Jadi, sebelum kita masuk ruangan, ada baiknya saling bincang-bincang ringan, biar kita nanti enjoy ketika diskusi. Yang selanjutnya, sering berlatih diskusi. Ini sangat penting, biar nanti kita nggak kaku, seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk pelaksanaannya, jadi nanti kita berbagi peran. Ada yang berperan sebagai moderator ketika membuka diskusi, kemudian peserta memberikan tanggapan. Kemudian kita harus bersikap sopan, fokus, dan jangan lupa untuk memperhatikan dan menghargai siapapun yang berpendapat. Jadi ketika ada yang berpendapat, janganlah kita sibuk mempersiapkan jawaban. Nah, tapi lihatlah wajah mereka, bagaimana mereka berpendapat. Kemudian jangan lupa misalkan saya sependapat dengan saudara ini karena ini. Kemudian hal yang paling penting dalam diskusi ini adalah jangan mendominasi, ya, jangan mendominasi. Itu yang sangat penting. Kemudian selanjutnya bijaklah dalam mengatur waktu agar semua dapat berpendapat. The next. Nah, sebagai contoh, jadi waktu itu untuk yang pertama saya uji pertama itu, yang dulu itu mendapatkan materi tentang hukuman kebiri bagi penjahat seksual. Nah, dari masing-masing masing-masing peserta itu diberi kebebasan untuk memberikan argumen. Misalnya dari segi agamanya bagaimana, psikologinya gimana, dari hukum bagaimana. Kemudian yang terakhir ini yang ketika LBDP Santri itu tentang money politik dalam pilkada. Jadi di situ ada kita sudah diberikan peran sebagai calon pilkada, kemudian KPU, tokoh masyarakat umum. Nah, kita akan berbicara sesuai dengan peran kita masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, ini catatan penting seleksi substansi. Jadi penentuan kelulusan itu didasarkan passing grade dan catatan rekomendasi dari interviewer independen dan psikolog. Seperti yang juga dikatakan Mas Fadli, untuk secara tersurat itu memang kita belum menemukan, tapi saya ini pernah menemukan itu, kalau nggak salah waktu itu ada ketika ada yang kita ingin memperoleh skor berapa, itu kan kita bisa bertanya. Nah, waktu itu seingat saya itu passing grade-nya, jadi untuk wawancara itu antara 1 sampai 800, kalau LGD itu 1 sampai 200, seperti itu. Untuk passing grade-nya itu ada beberapa macam tergantung dengan jurusan yang mau diambil. Ada kalanya yang lulus dengan 800 atau 700 dan sebagainya. The next. Nah, jadi intinya tips lolos untuk tes substansi adalah totalitas dari persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Dan akhir kata, untuk meraih keberhasilan, totalitas perjuangan bukanlah sebuah pilihan, namun sebuah keharusan. Karena keberhasilan itu bukanlah sebuah hadiah yang bisa dinantikan hanya dengan berpangku tangan. Nanti untuk selanjutnya kita bisa sering tanya jawab kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Oke?